Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Najla Fahri. Asah keterampilan siswa dalam produksi video dan manajemen sosial media. SMK Lab School Unesa 1 adakan pelatihan bersama KC Media. Rayakan Hari Olahraga Nasional. Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Unesa adakan seminar edukasi gizi dan pemeriksaan gula darah gratis. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Guna meningkatkan keterampilan siswa dalam produksi video dan manajemen sosial media, SMK Lab School Unesa 1 adakan pelatihan kompetensi bersama KC Media by Unesa pada 29 September 2024. Kegiatan ini diikuti siswa kelas 11 jurusan Desain Komunikasi Visual SMK Lab School Unesa 1. SMK Lab School Unesa 1 adakan pelatihan produksi video dan manajemen sosial media bagi siswa. Hadirkan materi dari praktisi KC Media by Unesa. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih luas tentang komponen yang perlu dikuasai oleh para siswa mengenai videografi dan sinematografi. Para siswa kami mengharapkan dari kegiatan pelatihan produksi video ini anak-anak lebih mampu untuk berkarya, untuk menampilkan kreasi-kreasi inovatif yang berupa produksi video, karena pada dasarnya anak-anak ini adalah anak-anak dengan jurusan desain promosi visual, dan berharap mereka bisa membuat video-video ataupun fotografi yang sangat bagus itu. Usai pengarahan materi produksi video, para siswa diajak praktek langsung dan mencoba berbagai teknik pengambilan video untuk menghasilkan video yang stabil. Menunjukkan antusiasme dan keaktifan, para siswa SMK Lab School Unesa 1 kompak menyuarakan yel-yel dengan semangat yang membara sebelum menyimak materi kedua tentang manajemen sosial media. Hanif Catur Febrianto SPD selaku pemateri menjelaskan bahwa media sosial bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga platform untuk membangun identitas, berjejaring, dan mengembangkan kreativitas. Baik, untuk harapan kami sebagai penggerak media, terutama di lembaga pendidikan juga, sebenarnya untuk prospek ke depannya itu untuk generasi saat ini sangat tinggi banget, sangat diharapkan sekali untuk menggunakan media sosial sebaik mungkin. Jangan sampai menggunakan media sosial itu untuk huru-hara, untuk pertengkaran, untuk memberikan isu-isu yang hoax dan sebagainya. Ini saatnya, eranya era digital, era kolaborasi, semuanya di sini bebas untuk berkarya. Kedepannya semoga media sosial ini, apalagi di dunia content creator, semakin merambah dan semakin banyak influencer-influencer yang lahir lagi. Selain memberikan materi tentang produksi video dan manajemen sosial media, tim KC Media juga membagikan tips dan trik untuk menjadi bagian dari KC Media. Salah satunya dengan mengikuti ajang pencarian bakat KC Cari Talenta. Setelah melewati serangkaian materi yang menarik dan edukatif, kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama para siswa dan tim KC Media by Unesa. Dari Surabaya, Sela Mardiana dan Alif Maulana melaporkan. Dalam upaya memperluas wawasan siswa terkait informasi perguruan tinggi, Man5 Bojonegoro lakukan studi kampus di Unesa. Bersama guru pendamping, para siswa aktif dan antusias menyimak informasi mengenai program studi dan beasiswa yang ada di Unesa. Sebanyak 165 siswa kelas 11 dan 12 Man5 Bojonegoro ikuti rangkaian studi kampus di Auditorium Prof. Slamet Dayono, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unesa pada 19 September 2024. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperluas wawasan siswa terkait informasi perguruan tinggi. Di antaranya meliputi fasilitas yang tersedia, program studi yang ditawarkan, jalur masuk, serta program beasiswa di Unesa.
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNESA, Prof. Dr. Wasis, MSI, menyambut hangat dan mengapresiasi kegiatan studi kampus tersebut. Kami dengan Dr. Besar untuk memberikan ruang luas kepada kami untuk belajar lebih jauh. Jadi setelah dari aliyah bisa untuk sekolah lebih tinggi lagi dan lebih lagi seperti Bapak yang tadi. Karena untuk mengangkat negara harus punya lisensi yang lebih baik. Tidak hanya dari lulusan aliyah, tapi harus lulusan yang lebih baik lagi. Kemudian harapan dari kami bahwa setelah kegiatan ini, maka kita berharap bahwa kami selalu ingin bersekolah di Indonesia semuanya, apalagi di sains, karena sains adalah ilmu alat yang paling vital di negeri ini, bisa matematika, barisan dan semua. Insya Allah anak-anak kita akan selalu sukses dan barokah atas impian yang penting. Semangat siswa menimba Bojonegoro dalam menggali informasi terkait perguruan tinggi tanpa dalam berbagai pertanyaan yang diajukan. Dalam forum itu, mereka bertanya mengenai soft skill, jurusan, beasiswa, dan upaya menjaga kualitas pendidikan. Sangat senang Kak, karena di UNESA ini kita mendapatkan banyak pengalaman dan juga pengetahuan. Karena di sini jelaskan banyak sekali tentang prodi yang ada di UNESA. Pada kunjungan studi kampus ini, Kepala Mandima Bojonegoro, Dr. Andes Khairus Salim, MPD, berharap siswa-siswinya dapat melanjutkan pendidikan ke Universitas Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Melinda Putri dan Hafidusni melaporkan. Setelah studi kampus Mandima Bojonegoro, giliran SMA Negeri 4 Surabaya yang melakukan studi kampus di UNESA. Kegiatan ini diikuti sebanyak 150 siswa kelas 12 dari jurusan IPA dan IPS. Bersama guru pendamping, para siswa menggali informasi mengenai dunia perkuliahan di UNESA. Pelajar sekolah menengah atas dari berbagai daerah kembali mengunjungi Universitas Negeri Surabaya guna meningkatkan wawasan di lingkup perguruan tinggi. Bersama 8 guru pendamping, para siswa SMA Negeri 4 Surabaya melaksanakan kunjungan studi di kampus Rumah Para Juara pada 19 September 2024. Kepala SMA Negeri 4 Surabaya, Muhammad Zainuri, menyatakan bagi siswanya yang ingin mendaftar ke UNESA. Melalui kunjungan ini, para siswa SMA Negeri 4 Surabaya mendapatkan informasi detail mengenai UNESA. Kami mengajak anak-anak ke sini untuk lebih mengenalkan kami kepada UNESA. Sebaliknya, kami juga ingin lebih mengenal UNESA dan mengajak anak-anak untuk bisa mendapatkan informasi yang sedetail mungkin, yang sebaik mungkin, yang selengkap mungkin dari UNESA. Nah, kami mengajak anak-anak ke sini karena memang anak-anak banyak sekali yang berminat untuk bisa masuk ke UNESA. Kegiatan ini kita rutin dan ini merupakan sebagian dari banyak program yang kami siapkan untuk anak-anak untuk bisa kami mendampingi, mengawal sampai mereka nanti betul-betul bisa diterima di perguruan tinggi yang mereka inginkan. Para siswa SMA Negeri 4 Surabaya menunjukkan antusiasme yang tinggi. Mereka tidak ragu untuk mengajukan berbagai pertanyaan terkait program studi, kualitas pendidikan, hingga prospek kerja lulusan di UNESA. Yang paling berkesan menurut saya mungkin yang awalnya saya nggak tahu ya apa itu UNESA, prodinya apa aja, fakultasnya apa aja, namun adanya studi kampus ini saya lebih paham sebetulnya apa sih yang ada di UNESA itu, fakultasnya apa, prodinya apa, dan juga saya baru tahu juga ternyata UNESA ini ada mengadakan student exchange di luar negeri dan saat ini juga ada yang lagi di Malaysia dan itu merupakan insightful ya pengalaman yang sangat baik sekali untuk studi kampus ini. Melalui studi kampus ini, Muhammad Zainuri berharap agar para siswa lebih semangat dan termotivasi untuk mencapai tujuan studi lanjut yang mereka inginkan, serta diterima di perguruan tinggi yang diimpikan. Dari Surabaya, Melinda Putri dan Hafid Husni melaporkan. Dalam rangka merayakan Hari Olahraga Nasional, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan UNESA adakan seminar edukasi gizi
dengan judul Optimal Diet to Optimize Physical and Mental Health. Selain seminar, dalam kegiatan ini juga diadakan pengecekan kadar gula darah secara gratis. Dalam rangka merayakan Hari Olahraga Nasional, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan adakan seminar edukasi gizi yang diisi oleh 3 pemateri, yakni Dr. Bella Safira Evani selaku Health Educator dari Sobat Diabetes Jawa Timur, Priscilla Zevanya Panjaitan, Sarjana Gizi selaku Brand Development dari PT Lautan Natural Primerindo, dan Chef Lindawati Turnit. Seminar dibuka oleh perwakilan Dekan FIKK, Indra Himawan Susanto, Sarjana Olahraga Magister Kesehatan, mengatakan bahwa pelaksanaan seminar ini guna mengedukasi mahasiswa tentang gizi, terutama bahaya mengkonsumsi gula berlebih. Untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa FIKK ataupun mahasiswa di UNESA, agar memahami konsep penyakit diabetes. Saat ini kan banyak sekali minuman atau makanan yang notabene tinggi gula, sehingga kita harus bisa mengetahui bahaya dari diabetes. Dalam paparannya, Dr. Bella Safira Evani membahas bahaya kadar gula berlebih bagi tubuh, berbagi tips menjaga pola makan yang sehat, serta mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah diabetes mellitus. Kalau diet harian itu yang penting selalu pilih yang tinggi serat, tinggi antioksidan, dan yang rendah indeks glikemiknya atau rendah gulanya gitu. Jadi tapi belum tentu kalau kita pilih yang rendah-rendah tapi kita banyakin gitu. Misal yang indeks glikemiknya rendah itu kan biasanya kayak contohnya kita pilih roti gandum. Antusiasme para mahasiswa FIKK terlihat saat mereka memberikan pertanyaan seputar gaya hidup sehat dan diabetes, terkait seberapa banyak kadar konsumsi gula yang dibutuhkan perharinya, hingga membagikan keluh kesah mereka tentang susahnya menurunkan berat badan. Narasumber kedua, yakni Priscilla Zevanya Panjaitan, Sarjana Gizi, bagikan wawasan mengenai makanan sehat, diantaranya terkait peran gizi seimbang dalam piring makanan bagi para atlet, pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah, hingga pengaruh keseimbangan serat dan protein demi kesehatan fisik dan mental. Tak hanya paparan materi terkait edukasi gizi, rangkaian acara juga berisi demonstrasi menu makanan diet oleh Chef Lindawati Turnit, selaku Chef Manager dari PT Lautan Natural Primerindo. Chef Linda membagikan menu diet praktis dengan kandungan gula dan kalori rendah yang dapat dibuat oleh para audiens saat di rumah. Motivasinya itu mengikuti kegiatan ini karena di edukasi ini tuh benefitnya itu bisa dapat pengecekan gula darah secara gratis, terus habis itu ada demonstrasi produk yang biasanya itu kalau misalkan di seminar-seminar lainnya itu berbayar. Untuk tips yang sangat berkesan tadi itu didapat dari chef yang bilang ada satu singkatan itu BNI namanya, batasi, nikmati, dan imbangi. Itu menurutku itu tips yang bisa diterapkan di kehidupan. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama antara peserta, pemateri, dan dosen, dilanjutkan dengan pemeriksaan gula darah di booth yang sudah disediakan oleh tim Sobat Diabetes Jawa Timur. Dari Surabaya, Stella Mardiana dan Alif Maulana melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Najla Fahri, tetap sehat dan sampai jumpa.